pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang perbedaan pada masa praksara dan masa aksara serta fakta-fakta penting pada masa praksara Hindu-Buddha dan Islam. Baiklah anak-anak, adapun perbedaan pada masa praksara dan masa aksara ialah pada masa zaman praksara atau sering disebut juga zaman nirleka adalah zaman atau masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Istilah praksara ini digunakan untuk menggantikan masa prasejarah. Sedangkan masa aksara yaitu sejarah di mana manusia sudah mengenal dan memahami tulisan. Karena itu, peristiwa yang terjadi pada masa ini lebih mudah dipelajari, sebab ada banyak peninggalan tertulis yang bisa menjadi bukti peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Jadi, perbedaan pada masa praksara dan masa aksara begitu ya anak-anak? Baiklah, adapun perbedaan pada sistem sosial yaitu pada zaman praksara di mana pemikiran manusia masih sangat sederhana. Sistem sosial masih belum berlaku di sini. Di sini berlaku hukum rimba di mana yang kuat menguasai yang lemah. Maksudnya di sini yaitu siapa-siapa saja yang paling kuat di antara mereka, di antara suatu kelompok, berarti dialah yang menjadi ketuanya dalam suatu kelompok tersebut. Paham? Paham. Berbeda ketika sudah masuk pada masa atau zaman aksara, di mana pemikiran manusia sudah jauh lebih kompleks. Manusia sudah berpikir bagaimana cara bertahan hidup dengan memanfaatkan kemampuan atau keahlian dari masing-masing elemen masyarakatnya. Nah, pada masa ini jugalah kemudian masyarakat mengenal adanya profesi dan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan. Nah, profesi ini berkaitan dengan kemampuan khusus seseorang yang dimanfaatkan untuk bertahan hidup ataupun membantu kelompoknya. Nah, pada zaman aksara itu semuanya sudah bekerja masing-masing untuk bertahan hidup ataupun untuk membantu kelompoknya. Pada zaman praksara masyarakat bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka belum mengerti sistem bercocok tanam, berternak dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, semua orang memiliki tugas yang sama, yaitu berburu dan mengolah makanan hasil buruannya. Ya, bagus. Sedangkan di zaman aksara manusia sudah mengenal hal-hal seperti pertanian, peternakan, perkebunan, serta mulai hidup menetap. Perubahan inilah yang kemudian memunculkan adanya sistem sosial dan kasta-kasta tertentu. Jadi yang mengenal kasta itu pada zaman aksara. Sedangkan pada perbedaan hasil kebudayaan. Sekarang kita masuk di hasil kebudayaan ya. Pada zaman aksara, manusia sudah menggunakan akal dan pikirannya untuk membuat dan membentuk kebudayaannya sendiri. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya peninggalan kebudayaan yang ditemukan. Contohnya, ada yang tahu contohnya peninggalan kebudayaan dari zaman aksara? Tidak, Bu. Ada yang tahu? Oh, candi. Ya,
Seperti apa tadi Ega? Candi, Bu. Ya, seperti candi sebagai tempat Ibadah. Ada pula hasil kebudayaan berupa karya seni yang digunakan sebagai media atau sarana melakukan ritual-ritual tertentu yang berkaitan dengan kepercayaannya. Selain itu, ada pula seni tari, musik, gambar, dan lain sebagainya yang menjadi warisan budaya dan kebudayaan tersebut. Adapun hasil-hasil kebudayaan tersebut jugalah yang kemudian menjadi sumber informasi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian guna mengungkapkan kehidupan di masa aksara ini. Nah, di sini memudahkan para peneliti untuk meneliti apa-apa saja yang peninggalan orang-orang terdahulu pada zaman aksara. Nah, adanya peninggalan berupa kebudayaan ini membuktikan konsep dasar dari masa atau zaman aksara itu sendiri, yaitu sudah mengenal apa? Tulisan. Nah, sekarang kita masuk di fakta tentang zaman praaksara. Adapun fakta-fakta tentang zaman praaksara yaitu disebut juga dengan masa Nirleka. Sebutan zaman praaksara menggantikan istilah masa prasejarah, dianggap kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan. Yang kedua itu dimulai dari zaman batu. Zaman praaksara di Indonesia kemungkinan dimulai dari zaman batu yang terdiri dari 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang ketiga itu jenis manusia purba. Yang ketiga itu jenis manusia purba. Adapun zaman Paleolitikum dimulai sejak 5000 sampai 1000 tahun Masehi. Yang keempat, persebaran manusia pendukung. Yang kelima, sistem atau cara hidup di zaman Paleolitikum. Dan yang keenam, hasil kebudayaan. Yang ketujuh, ras baru. Yang kedelapan, kemunculan manusia modern. Dan yang kesembilan itu menganut sistem kepercayaan. Di sini tuh terbagi-bagi sistem kepercayaannya seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Dan yang terakhir itu penemuan fosil di Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di fakta-fakta zaman Hindu-Buddha dan Islam. Adapun fakta peninggalan zaman Hindu-Buddha ditandai dengan adanya prasasti atau batu tertulis. Dalam prasasti tersebut tertulis dengan huruf Pallawa, berbahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno dan Melayu kuno. Terus prasasti huruf fakta sama pada zaman Hindu-Buddha dan Islam. Terus ibu lanjut ya. Terus yang kedua itu candi. Candi di Indonesia ada yang dibangun berdiri sendiri dan ada yang dibangun berkelompok. Ya, candi yang berdiri sendiri seperti candi apa yang ada yang terkenal sekali itu, yang berdiri sendiri, yang banyak mitosnya itu yang bangun adalah jin. Di Prambanan, Bu. Apa tadi? Ya, Borobudur. Ya, candi Borobudur. Sedangkan candi yang berkelompok adalah candi apa tadi, Roy? Candi Prambanan. Ya, candi Prambanan.
Oke. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke anak-anak, yang ketiga itu arca. Siapa tahu arca di sini? Apa itu arca? Oke, jelaskan ya. Ya, Bu. Arca itu adalah patung yang terutama dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Arca sangat berhubungan erat dengan agama Hindu dan Buddha. Ada di sini yang agama Hindu? Saya, Bu. Oh, Roy. Ya, Bu. Ya. Arca didasarkan pada peninggalan agama Hindu dan Buddha dapat dibagi menjadi patung-patung dewa. Dan yang terakhir yaitu kitab. Kitab juga merupakan salah satu peninggalan sejarah Hindu Buddha dan Islam yang sempat berkembang di Indonesia. Berikut beberapa kitab yang merupakan peninggalan sejarah Hindu Buddha di Indonesia. Ya, Bu. Kerajaan Kediri, pada masa Kerajaan Kediri adalah apa ininya Roy? Nama kitabnya Bratayuda. Bratayuda. Ya, yang Empu Panulu dan Empu Seda. Iya, Ya. Bu. Terus Arjuna Wiwaha, Ya. Empu Kanwa. Ya, kan, Bu. Terus kitabnya Smaradahana, Ya. Empu Darmaja Writasanjaya. Oh, itu kitab orang Hindu. Ya, ini peninggalan dari orang Hindu Buddha terlebih dahulu yang memasuki Indonesia. Ya, Kalau sekarang masih ada, Bu? masih seperti teman kalian kan Ya. Masih. masihkah Roy? Masih, Bu, tapi ya agak jarang, Bu. Oh, jarang ya. Jarang. Oh iya, iya. Terus kerajaan Majapahit, ibu lanjut ya. Ya, Iya, Bu. Masa kerajaan Majapahit ada Praraton yang berisi raja-raja Singosari dan Majapahit. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Yustrika. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Apa saja fosil yang ditemukan di Indonesia, Bu? fosil. Iya, Bu. Ya. Pertanyaannya Yustrika yaitu apa saja fosil yang ditemukan di Indonesia? Iya, Bu. Penemuan fosil di Indonesia ditemukan dari 3 jenis manusia purba dengan ciri-ciri fisik sebagai berikut, yaitu yang pertama Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga Homo. Nah, ini Homo terbagi menjadi 3, yaitu Homo soloensis, Homo wajakenensis, dan Homo sapiens. Ya. Mengerti Istrika? Iya, Bu. Paham Istrika atau masih belum mengerti? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah kalau paham. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, Sinarwati. tadi kan Ibu jelaskan tentang arca. Ya. Bisa dijelaskan ulang, Bu, apa arti arca? Kurang Oh. jelas tadi, Bu. Oh iya. Sinar bertanya tentang arca ya. Arca itu adalah patung. Arca yang terutama dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Arca sangat berhubungan erat dengan agama Hindu Buddha. Betul tidak, Roy? Betul, Bu. Arca didasarkan pada peninggalan agama Hindu Buddha, dapat dibagi menjadi patung-patung dewa. Ya, Bu. Terus contoh peninggalan arca yaitu arca air langga dari kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Ya, Bu. Yang kedua yaitu Kertarajasa Jawardhana, patung perwujudan raja pendiri kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir itu Prajna Paramita, perwujudan Kendedes dari kerajaan Singosari. Oh iya, Bu.
Bagaimana Sinar, mengerti? Ya Bu, mengerti Bu. Ya. Bu, Ya, enggak. Kenapa ya? apa itu ras baru di Nusantara, Bu? Apa? Ras baru di Nusantara. Ras baru Di Nusantara. di Nusantara. Ya, Bu. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, ras baru yaitu terjadi di zaman Mesolitikum. Ditemukan ras baru di Nusantara, yakni Mongoloid atau Austromelanesoid. Ada hipotesis yang menyebut pada Mesolitikum ini, yaitu yang seperti Ibu tadi jelaskan pada penemuan fosil di Indonesia, pertanyaan listrika, yaitu Meganthropus paleogenicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo wajakensis dan Solensis puna lantaran tak mampu beradaptasi dengan kehidupan yang semakin kompleks. Jadi itu kemunculan ras baru di Nusantara. Oh iya, Bu. Ya, bagaimana? Mengerti ya Kak? Itu saya mau bertanya, Iya, kita ada apa? Mau bertanya apa? apa perbedaan masa aksara dengan masa aksara? Oh, perbedaan masa aksara dengan masa praaksara. Iya, Bu. Oh, iya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, yang pada awal-awalnya tadi itu zaman praaksara atau sering disebut juga dengan zaman nirleka adalah zaman atau masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Istilah praaksara ini digunakan untuk menggantikan istilah pada masa prasejarah. Adapun sedangkan masa aksara adalah masa dalam sejarah di mana semua manusia sudah mengenal dan memahami tulisan. Mengerti ya? Jadi pada masa aksara ini orang sudah mulai mengenal tulisan. Mereka sudah sudah pintar menulis, walaupun menulisnya itu di batu. Sedangkan pada zaman aksara itu belum sama sekali tidak mengenal tulisan. Jadi di sini jelas ya perbedaannya. Karena itu peristiwa yang terjadi pada masa ini lebih mudah dipelajari sebab ada banyak peninggalan tertulis yang bisa menjadi bukti peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Nah, begitu Vita. Bagaimana Vita, mengerti? Ini, Bu. Ya, alhamdulillah mengerti. Saya Bu ingin bertanya. Ya, ada apa Roy? Bertanya apa? Saya ingin bertanya apa yang dimaksud pada masa nirleka, Bu? Nah, pada masa nirleka, Ya. Roy bertanya tentang masa nirleka ya. Ya, Bu. Disebut juga dengan masa nirleka. Ya. Ini masa nirleka ini adalah sebutan pada zaman praksara. Jadi ini zaman nirleka adalah kayak nama lain dari zaman Praaksara. praaksara. Apa itu praaksara tadi Vita? Zaman yang belum Mengenal Tulisan. sedangkan zaman aksara itu sudah mengenal Tulisan. Nah, jadi zaman nirleka itu Roy adalah zaman sebutan dari zaman praksara, menggantikan istilah pada masa prasejarah. Ya. Dianggap kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba yang hidup jadi masa nirleka itu adalah zaman praksara, adalah sebutan dari zaman praksara yang menggantikan istilah masa prasejarah. Dianggap kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba yang hidup pada masa tersebut sudah memiliki sejarah serta telah menghasilkan kebudayaan. Itu Roy. Itu, ya, Bu.
Bagaimana anak-anak? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Paham. Bagaimana materi hari ini? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham, baiklah. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Iya, Ya, Bu. Bu. Berdoa dimulai. Bismillah.